Hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku? Dan keselamatan jauh daripadaku. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu?
Atau luputkanlah aku dari tangan musuh. Atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi, apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim, kamu membuang undi. Dan sahabatmu, kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 6. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita hari ini adalah kejujuran hati di tengah penderitaan. Di pasal 6 ini untuk pertama kalinya Ayub menjawab perkataan daripada Elifas. Ayub merasa bahwa sahabatnya tidak memahami beratnya penderitaan yang sedang ia alami. Ia tidak sedang memberontak kepada Tuhan, tetapi sedang mengungkapkan kepedihan hatinya yang sangat dalam. Melalui pasal ini kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan kita mencurahkan isi hati dengan jujur dan bahwa sahabat sejati dipanggil untuk menunjukkan empati, bukan sekedar memberikan nasihat. Di ayat 1-7, penderitaan Ayub lebih berat daripada yang dipahami oleh orang lain. Ayub berkata di ayat 2, sekiranya keluh kesahku ditimbang dan bencana yang menimpa aku ditaruh dalam neraca. Menurut Ayub, penderitaannya begitu berat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ia merasa seolah-olah anak panah yang maha kuasa tertancap dalam dirinya. Pelajarannya, jangan meremehkan penderitaan orang lain. Kita tidak pernah sepenuhnya mengetahui beban yang dipikul seseorang. Empati lebih penting daripada penilaian yang terburu-buru. Di ayat 8-13, Ayub merindukan akhir penderitaannya. Ayub berkata di ayat 8, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Ia berharap Tuhan mengakhiri penderitaannya, namun di tengah keputusasaan itu, Ayub tetap memegang satu hal. Aku tidak menyangkal firman yang maha kudus di ayat 10. Meskipun lemah, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Pelajarannya adalah, orang beriman pun dapat merasa lelah dan tidak berdaya. Keputusasaan bukan berarti kehilangan iman, dan tetaplah berpegang pada firman Tuhan dalam masa yang sulit. Amin. Di ayat 14-23, kekecewaan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Ayub merasa bahwa sahabat-sahabatnya gagal menjadi penghibur. Ia membandingkan mereka dengan sungai yang mengering ketika dibutuhkan. Di ayat 14, siapa menahan kasih terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Ayub tidak meminta harta atau pertolongan materi.
Ia hanya mengharapkan pengertian dan belas kasihan. Pelajarannya adalah kehadiran yang penuh kasih lebih berarti daripada banyak nasihat, dan orang yang terluka membutuhkan teman yang mendengar, dan kasih adalah bukti nyata dari takut akan Tuhan. Di ayat 24-30, Ayub meminta agar kesalahannya ditunjukkan. Di ayat 24, ajarlah aku, maka aku akan berdiam diri. Tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Ayub bersedia dikoreksi jika memang bersalah, namun ia menolak tuduhan yang tidak berdasar. Pelajarannya adalah, milikilah kerendahan hati untuk menerima koreksi yang benar dan jangan menuduh tanpa bukti, serta keadilan dan kasih harus berjalan bersama. Dari Ayub pasal 6 ini kita belajar bahwa penderitaan seseorang mungkin jauh lebih berat daripada yang terlihat, dan Tuhan mengizinkan kita menyampaikan keluh kesah dengan jujur, serta sahabat sejati hadir dengan kasih dan empati. Orang benar pun dapat mengalami kelelahan dan keputusasaan. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap koreksi, tetapi jangan menerima tuduhan yang tidak benar. Pesan utama daripada ayat 6 ini adalah, jadilah pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan penuh empati terhadap sesama, sebab kasih dan pengertian seringkali menjadi penghiburan terbesar bagi mereka yang sedang menderita. Bapa yang penuh belas kasihan, terima kasih karena Engkau memahami setiap air mata dan keluh kesah kami. Ajarlah kami untuk datang kepadamu dengan hati yang jujur dan tetap berpegang pada firman-Mu. Pakailah kami menjadi sahabat yang penuh kasih, yang mampu mendengar, menghibur, dan menguatkan sesama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.